Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah makalah tugas besar dengan judul Sejarah Tokoh-tokoh Islam dan Ilmu Pengetahuan, disusun oleh Haris Setiawan, Universitas Mercu Buana. Pendahuluan. Islam adalah agama yang cukup berpengaruh dalam dunia ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan ada beberapa nama penting dalam ilmu pengetahuan kuno maupun modern, seperti apa yang terjadi di abad pertengahan Eropa yang merupakan era gelap. Kemajuan ilmiah ditorehkan oleh dunia Islam. Di era tersebut lahir orang-orang muslim jenius di Jazirah Arab seperti Baghdad, Kairo, Damaskus, Cordoba, dan lain sebagainya. Berbagai disiplin ilmu baru muncul, mulai dari aljabar, trigonometri, serta kimia. Belum lagi di dunia kedokteran, astronomi, teknik serta pertanian. Teks bahasa Arab lebih digunakan ketimbang Yunani dan revolusi ilmiah terhadap Renaissance yang terjadi. Islam pernah mengalami kejayaan pada era 780 Masehi sampai 1258 Masehi. Pada masa ini, para ilmuwan memberikan banyak kontribusi di bidang ilmu pengetahuan. Banyak karya yang diciptakan pada masa ini. Pada masa dinasti Abbasiyah, banyak kegiatan penerjemah karya berbahasa Yunani ke Arab. Saat itu, didatangkan karya-karya filsafat terbaik dari Konstantinopel. Tidak heran jika masyarakat pada masa itu mempunyai kesempatan besar mengkaji ilmu pengetahuan. Pada masa kejayaan Islam, masjid tidak hanya jadi tempat beribadah. Di masjid, orang-orang dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Al-Quran. Banjirnya antusiasme tentang ilmu pengetahuan membuat banyak ilmuwan Islam lahir dengan karya-karya terbaiknya. Bahkan, karya tersebut masih berpengaruh hingga zaman modern ini. Islam adalah agama yang cukup berpengaruh dalam dunia ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan ada beberapa nama penting dalam ilmu pengetahuan kuno. Seperti apa yang terjadi di pertengahan abad yang merupakan era gelap, kemajuan ilmiah ditorehkan oleh dunia Islam. Berbagai disiplin ilmu baru muncul pada mulai masa itu. Mulai dari aljabar, trigonometri, serta kimia. Belum lagi dunia kedokteran, astronomi, dan lain sebagainya. Berikut beberapa kontribusi ilmu pengetahuan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam. Yang pertama, matematika. Salah satu ilmuwan matematika muslim terbesar bernama Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Orang Persia yang hidup dari 780 sampai 850 Masehi. Ia salah satu orang pertama yang bekerja di rumah hikmah dan meletakkan landasan bagi perkembangan masa depan matematika. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah penggunaan sistem angka India dan penyebaran informasinya. Sistem angka India, contohnya 1, 2, 3, dan 4 seterusnya, membuat angka besar dan negatif dapat dibahasakan, sehingga memudahkan perhitungan kompleks. Al-Khwarizmi tak hanya menjamin sistem angka India kuno, tetapi juga menambahkan satu mata rantai yang hilang, yaitu angka 0. Walaupun secara sistematis tidak mampu membuktikan 0, atau karena beberapa pun angka dibagi 0 hasilnya tak terdefinisi, ia menerapkan dalam penelitian lebih lanjut, yaitu merevolusi beberapa subjek dan menemukan yang lain. Salah satu sumbangan terbesar Al-Khwarizmi adalah aljabar. Dalam karya monumentalnya, buku ringkasan kalkulasi dengan melengkapi dan menyeimbangkan, ia menjelaskan bagaimana persamaan aljabar dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pembagian warisan sampai geografi. Disinilah
Al-Khawarizmi menjadi pelopor. Meskipun jago di bidang geometri, masyarakat Yunani kuno gagal memisahkan aljabar teoritisnya. Buku Al-Khawarizmi memantapkan aljabar sebagai bagian pelajaran matematika dengan penerapan praktisnya. Bahkan, sesungguhnya kata aljabar itu sendiri diambil dari judul bukunya. Aljabar berasal dari kata al-jabr, yang berarti melengkapi. Matematikawan hebat dari Persia lainnya adalah Umar Khayyam, menemukan metode untuk memecahkan persamaan kubik, persamaan aljabar yang mencapai kelipatan 3. Menelaah aljabar teoritis lebih lanjut, ia juga termasuk salah satu yang paling awal memformulasikan teorema binomal. Teorema ini membantu memecahkan masalah aljabar dengan mengembangkannya dalam penjumlahan. Melalui aljabar tingkat lanjut, pelajaran trigonometri itu sendiri dikembangkan oleh orang Islam pada abad ke-10, Al-Batani. Melalui fungsi trigonometri inilah seorang dapat menghitung dengan tepat posisinya di bumi. Selain itu, juga berfungsi sebagai basis cara kerja GPS saat ini. Yang kedua, astronomi. Rumus dan metode yang dikembangkan matematikawan muslim menjadi dasar untuk penelitian perbintangan. Sementara sumber motivasinya adalah keyakinan Islam. Banyak ayat Al-Quran menyinggung tentang benda langit dan pergerakannya. Menjadikan Al-Quran sebagai sumber motivasi, astronom muslimlah sesungguhnya yang pertama kali mengembangkan ilmu astronomi. Di bawah perlindungan Al-Ma'mun dan Rumah Hikmah, para astronom dikumpulkan untuk mempelajari teori kuno Ptolemeus yang karyanya dianggap sebagai kunci dalam astronomi hingga masa Islam. Aspek kunci gagasan Ptolemeus adalah geosentrisme alam semesta. Bumi diam dan semua benda langit bergerak mengelilingnya. Namun, teori ini mulai dipertanyakan ketika astronom muslim menyadari perhitungan Ptolemeus soal gerakan planet dan bintang itu cacat dan perlu dikoreksi. Pada abad ke-11, Al-Biruni menyatakan Ptolemeus tidak pernah dengan ilmiah membuktikan bumi tidak bergerak dan berputar pada sumbunya. Menurutnya, hal ini menjelaskan mengapa perhitungan Ptolemeus melesat karena tidak memperhitungkan gerakan bumi. Hal inilah yang menjadi perdebatan di antara para cendekiawan muslim, hingga menjalar ke Eropa lewat terjemahannya dari karya Al-Mariti, yaitu seorang cendekiawan muslim Andalusia yang memutuskan perhatian pada upaya merevisi dan menyempurnakan tabel serta perhitungan astronomis. Ya, kemudian yang ketiga, seperti halnya astronomi yang tumbuh dari matematika, geografi berkembang dari astronomi. Ahli geografi yang bekerja pada kekhalifahan Abbasiyah menghasilkan konklusi lebih akurat. Dengan memanfaatkan trigonometri dan geometri bola, mereka menghitung diameter bumi ialah 12.728 km, hanya selisih 37 km. Tanpa satelit dan teleskop modern, kalkulasi ini cukup mengejutkan. Selanjutnya, geografi Islam tidak terbatas pada perhitungan ukuran bumi saja, namun juga dikerahkan untuk membuat peta dunia. Salah satu contoh peta terbaik adalah peta buatan Muhammad al-Adrisi yang tinggal di Silsilia pada abad ke-12. Di bawah kekuasaan Roger II, ia menghasilkan peta dunia dengan akurasi yang detail dan tidak tertandingi pada masa abad pertengahan. Peta tersebut berisi gambar geografi fisik dunia, deskripsi dunia, politik, dan masyarakat berbagai wilayah yang pernah didatangi penjelajah. Peta inilah yang menjadi acuan pembuatan peta-peta lainnya. Selain Muhammad al-Idrisi, juga terdapat ilmuwan lain seperti Al-Masyudi, ahli geografi dan sejarah ternama.
Ia menuliskan pelayaran Muslim Liberia yang selama berbulan-bulan pada 889 dari Pelabuhan Delba. Pelabuhan Delba yang sama dengan Columbus hingga sampai ke wilayah yang sangat luas dan belum terkenal. Pada abad 1300-an, Ibnu Battuta, yaitu cendekiawan hukum Islam dari Maroko, juga pernah menempuh perjalanan sejauh 170.000 km. Perjalanannya melintasi Afrika Barat, India, Tiongkok, dan Asia Tenggara. Kedokteran. Kemajuan Islam di bidang kedokteran dicapai dengan mempelajari apa-apa yang diwarisi oleh Yunani kuno. Muhammad bin Zakaria al-Razi adalah ilmuwan yang Islam berpendapat bahwa penyakit disebabkan oleh faktor internal dan eksternal tertentu yang harus dipecahkan dan mengobatinya. Seiring dengan ini, ia membuat obat untuk penyakit umum seperti batuk, sakit kepala, dan sembelit. Ia juga meyakini bahwa praktik kedokteran sebagai usaha yang mulia untuk berbuat baik kepada semua orang yang membutuhkannya, bahkan musuh ataupun orang yang tidak mampu. Sehingga ia suka merawat pasien-pasien miskin secara gratis. Ia memiliki karya ensiklopedia kedokteran raksasa, yakni kehidupan suci yang disebarluaskan selama berabad-abad sebagai pemandu generasi Islam masa depan. Selain Muhammad bin Zakaria al-Razi, juga ada dokter besar lainnya. Ia adalah Ibnu Sina yang dikenal sebagai Avicenna. Ia salah satu orang pertama yang mengenalkan kedokteran eksperimental. Dalam karyanya, aturan pengobatan, ia menekankan bahwa obat-obat harus diuji di bawah kondisi terkontrol dan tidak boleh dipercaya hanya berdasarkan teori. Karyanya menjadi buku teks standar bagi siapa saja yang ingin belajar kedokteran, sehingga mendapat popularitas dan penghormatan yang luas. Deskripsi yang dapat ditemukan dalam buku adalah bius anestesi, kanker payudara, rabies, toksin, borok penyakit ginjal, tuberkulosis, dan lain sebagainya. Kemudian fisika. Salah satu ilmuwan utama yang turut menyumbang tradisi intelektual ini adalah Ibnu al-Haytham pada tahun 965 sampai 1040 Masehi. Ia mengajukan teori bahwa cahaya memantul dari setiap titik objek ke mata dan sejumlah besar sinar cahaya diubah menjadi informasi yang dapat diproses otak. Setelah melakukan penelitian tentang bagaimana cahaya melintasi mata, Ibnu al-Haytham menulis buku yang tergolong inovatif. Ia berpendapat bahwa cahaya terdiri dari sinar-sinar yang bergerak dalam garis lurus. Selain itu, Ibnu al-Haytham juga merancang kamera obscura, alat yang terdiri dari kotak kedap cahaya dengan satu lubang kecil yang tembus di belakang. Ia juga berhasil memadukan bidang optik dan astronomi dalam kalkulasinya tentang kedalaman atmosfer bumi. Dilaporkan, ia telah menulis lebih dari 200 buku. Ia mempelopori perumusan lensa besar, hukum gerak, geometri, analisis, kalkulus astronomi, bahkan psikologi eksperimental. Saya terus-menerus mencari pengetahuan dan kebenaran. Sudah menjadi keyakinan saya bahwa mendapatkan jalan menuju cahaya adalah kedekatan kepada Allah. Tidak ada cahaya yang lebih baik dibanding mencari kebenaran dan pengetahuannya. Inilah ungkapan Ibnu al-Haytham sebagai alasan mengapa ia menyelami penelitian ilmiah begitu dalam. Penutup. Islam merupakan sebuah agama yang berkembang dari abad ke abad. Islam selalu melakukan perubahan baik dari segi kebudayaan atau peradaban. Pada masa sekarang, Islam telah masuk pada era atau abad modern ataupun kontemporer. Periode ini menjadi tolak ukur bagi pertumbuhan dan perkembangan Islam
serta sebagai usaha untuk melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran-ajaran Islam, baik dalam segi kebudayaan maupun peradabannya. Perkembangan itu banyak dipengaruhi oleh munculnya cendekiawan Muslim yang mampu mentelaah dan mengkaji syariat Islam, serta juga mampu menyebarkan kepada masyarakat luas dengan kemasan yang sangat baik, sehingga mudah diterima. Berikut adalah daftar pustaka. Haji Muhammad Inam Esa MG dengan judul Percikan Filsafat Sejarah dan Peradaban Islam, Owen Maligi Press, dan merdeka.com. Terima kasih atas presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.